Membaca Al-Quran adalah sebuah keyakinan mendapat Iya, pahala maksudnya sesuai dijelaskan secara logis. Astagfirullahaladzim. Tadi kan sudah saya analogikan dengan seorang guru memberikan Dengerin pelan-pelan. apresiasi Saya ulang kepada lagi. muridnya. Saya ulang lagi. Saya ulang. Budi boleh makan buah apa saja. Kalau kamu baca seperti itu dapat pahala nggak kamu? Tidak. Tidak. Muhammad boleh makan buah apa saja. Dapat pahala nggak kamu? Tidak. Lah itu, Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Kenapa dapat pahala? Ayat Al-Quran. Ya kenapa bisa dapat pahala? Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Edis. Tidak dijawab sama dia. Astaga. Sudah indah sekali loh, udah sampai melengkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai nyanyinya sampai melengkung gitu loh. Ngiu itu nggak dijawab sama dia, luar biasa. Ya silakan. Apa yang tadi dibahas Bang? Saya baru naik ini soalnya, baru buka. Bahasan kita sudah banyak Bang sebenarnya. Nah, yang menjadi bahasan kita hari ini, kalau kemarin sudah tidak terjawab. Begini Bang. Menurut kaum awam dan kaum duafa. Nah, bayangkan. Bahwasanya membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Membaca Al-Quran mendapatkan manfaat. Betul? Betul. Oke. Coba, boleh tidak Bang, kita membacakan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 51. Silakan. Al-Ahzab ayat 51. 51-52. A few moments later. Abang ada Al-Quran di situ? Ada, sudah. Oke, coba dibaca Al-Ahzab 51. Baca artinya apa ayatnya Bang? Kalau dibaca Arabnya, nanti abang masuk surga. Kalau dibaca artinya, nanti abang berpikir. Silakan. Iya, karena waktu dibaca Arabnya, Anda langsung masuk surga seketika itu. Langsung surga. Kamu bisa nggak baca Arabnya? Nanti saya masuk surga juga seperti Anda. Ya, kamu pinginnya masuk surga apa neraka? Saya tidak mau masuk di dalam suatu keadaan berhalusinasi tinggi. Nah, seperti yang Anda lakukan. Loh, iya. Sungguh Edis laknatullah. Coba silakan alaikum. bacakan. Bentar, saya tanya dulu. Kamu bisa baca Arabnya nggak? Nanti baca Arabnya nanti kita sama. Oke, saya ambil dulu HP saya satunya ya. Sebentar. Ya, baca yang lengkap ya ayat 51 ya. Astaga, saudara-saudara, dia mau tantang. Baik, sebentar, saya ambil dulu. A few moments later. Oke, baik. Turjiman tasya minhuna wa tuwil ilaika man tasya. Coba kamu baca. Gila, bagusan mana bacaan kita? Silakan. Bagusan mana? Masih tanya gitu kamu sama Ya saya? sudah, nggak apa-apa. Silakan baca dulu. Saya kan sudah. Nanti penonton yang menilai masalah bagusan mana, itu penonton yang menilai. Silakan Anda. Kamu masih baca beberapa kata saja sampai selesai dong. Tes dulu bagian depan. Bagian depan dulu. Bagian depan dulu, silakan. Kamu bisanya bacanya setengah-setengah. Ayo, memahami itu jangan setengah-setengah. Muhammad Minimal Ridho, bacanya full satu ayat. dengar. Kita baca dulu yang bagian atas, gantian kamu, baru kita lanjutkan. Silakan. Enggak. Saya kalau baca Al-Quran tuh nggak pernah dipotong-potong. Ya udah, kamu di bawah. Terlalu banyak alasanmu. Takut ya, takut. Takut orang kamu. Saya sudah baca kok.
Oh, gimana? Yo, ini ada 7.600 orang. Mohon Iya. berikan supaya yang Dis, 7.600 orang ini mumpung ada sadar. 7.000 orang, mumpung ada 7.000 orang, buktikan pada saya bahwa kamu itu bisanya bukan cuma nanya. Buktikan kamu itu mempelajari Al-Quran satu ayat aja bisa dibaca. Ayo, Iya, tadi kan sudah saya baca. itu bukan baca kamu nyinden, bacanya pun per kata, Ya beberapa udah, kata sampai selesai dong. anggaplah bacaan saya itu Nah, salah, gini bacaan otak-otaknya saya itu tidak Oteng itu benar. dikit-dikit anggap saja, dikit-dikit gitu, dipotong-potong. Coba yang lengkap lah. Kamu dari tadi membaca per kata aja belum? Loh, kayak saya kan nyuruh kamu duluan. Kamu kan bisanya nyuruh orang. Coba sekarang saya Tadi suruh. kan sudah saya bacakan. Baik nih, saya bacakan lagi ya. Saya Ya, bacakan lagi sampai nih. selesai. Oke, saya bacakan lagi nih. Nggak Baru usah giliran sampai saya nanti selesai kalau udah karena selesai. bagian pentingnya ini saja yang mau saya bacakan sama kamu. Aduh. Perhatikan, Aduh. perhatikan. Ya, Enggak, lihat sampai nih. selesai, sampai selesai. Sampai Turjiman selesai. Tasya. Aduh, dengarkan Katanya saya. belajar 13 tahun, Turjiman tapi baca aja Tasya. masa kayak gitu. Loh, baik. Dengarkan. Saya balik dulu kamera saya ya. Balik kameranya. Oke. Ini huruf ta, ini huruf Saya nggak tanya ro. hurufnya, bacanya. Ini saya lagi baca loh. Turjiman Tasya. Ini huruf ain. Turjiman Tasya. Mbahmu itu ain, mbahmu ain. Oh, Ini mana ain? Oh, Hamzah. Mana ain? Maksudnya Hamzah. Bodoh. Maksudnya. Hamzah. Kamu dis. Itu mau Ya, nafsir Al-Quran, baca aja. Waduh. Selip-selip Eh, sikit. Bu, selip apanya? Anak saya itu, anak saya masih TK. Turjiman Pinteran anak saya dari kamu. Oke. Coba, salah nggak bacaan saya? Ini Edis turjiman. yang nyata. Sungguh Edis yang nyata. Awas, kalau Oke. diturunin berarti takut. Oke, Kalau diturunin silakan berarti baca. takut. Kami yang baca. Ayo Turji, terus. Man. Ngapain kamu ngajarin saya baca Al-Quran? Saya hafal kok Al-Quran. Yaudah baca silakan. Ayo. Yaudah baca. Loh kok saya yang disuruh? Katanya kamu yang Turjiman tausiah. Tasya. Betul atau salah? Ya betul, terus. Oke, artinya. Memble. Kok artinya sih? Ayo baca dulu. Loh. Kok artinya? Loh, ayo. Kalau sudah artinya langsung memble. Kan sudah saya bilang tadi, jikalau kamu membaca huruf Arabnya, kamu akan berada Saya tahu di artinya, surga. Dis. Oke, apa Saya artinya? tahu artinya. Apa artinya? Saya tahu artinya. Apa artinya? Kepada engkau boleh menggauli siapa yang engkau kehendaki. Nah, oke, terus. baik. Ini dia kesukaan saya ini. Kamu kan suka nanya. Kalau saya suruh kamu baca mau nggak? Baik. Oke, sekarang Yo. saya tanya kepada Anda. Ketika kamu membaca, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Manfaatnya buat kamu apa waktu kamu baca itu? Itu karena kebodohanmu, Dis. Kamu bacanya dipotong-potong. Kok karena Kalau nggak kebodohan dipotong-potong, sungguh Edis yang Siapa nyata. yang boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki? Dengerin dulu. Kalau bacanya potong-potong, emang seperti itu. Kamu ingat gak kemarin waktu debat sama saya beberapa waktu yang lalu? Saya diturunin Muhammad gara-gara Ridho. saya menjelaskan sesuai Muhammad pengetahuan Ridho, saya. dengarkan. Kalau kamu siapa ditunjukkan yang boleh kemampuan saya, terus kamu ini merasa boleh terpojok, tidak kita pasti kamu bergantian menurunkan bicara? orang yang diajak debat. Boleh bergantian bicara? Tunggu dulu, tadi kamu nanya saya, sekarang saya suruh diem. Ridho. Gimana sih? Kan kita Sungguh sudah Edis sampai Ustadz kepada yang nyata. artinya. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Nah, siapa itu? Kamu kok ini kan untuk Nabi Muhammad dong, Oke, bukan untuk Muhammad. saya. Oke. Ketika kamu membaca, kamu Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Manfaatnya buat kamu apa? Coba. Silakan. Kok manfaatnya buat saya? Saya mau Ya saya menjelaskan tanya dulu. manfaatnya Saya buat ngomong kamu. dulu. Dengar. Waktu kamu membaca, kamu Nabi boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Terus ketika kamu baca itu, bagaimana jalan ceritanya kok kamu bisa dapat pahala? Coba jelasin sama saya. Sungguh Edis yang nyata. Silakan. Dis, kenapa orang Islam itu ketika baca Al-Quran dapat pahala? Karena bukan hanya satu ayat saja
yang menjadikan orang itu mendapat pahala. Semua ayat, semua huruf, semua Ya, apa ayat saja, yang ini, surah ayat apa yang ini. saja Ayat yang ini. yang dibaca oleh orang Islam di dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala per hurufnya. Bukan karena Iya, artinya yang saya Nabi tanyakan itu Muhammad begini, dipersilahkan dengarkan, atau Ridho, diperbolehkan untuk Muhammad menggauli Ridho, istrinya. dengarkan Tapi Muhammad Ridho. semua surah, Astaga. gantian ngomongnya. Sungguh Edis sesat yang nyata. dengarkan. Dengerin dulu. Saya bukan tanya ayat lain, ayat yang ini loh. Yang kita bacain sekarang ini. Kok bisa ketika kamu baca, kamu wahai Nabi boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kendaki. Ini ayat ini kayaknya urusannya Nabi kok jadi urusannya sama kamu. Contoh, kalau misalnya begini, kalau misalnya saya baca Alkitab. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Ini ayat ini ada manfaatnya buat saya. Kenapa? Karena ayat ini mengajarkan kepada saya supaya hidupnya tidak merugikan orang lain. Supaya saya jangan mau tanya membawa... balik ya. Tenang dulu. Saya selesaikan dulu. Nanti kamu bicara. Gantian kita ngomong. Dengarkan. Ketika saya membaca Injil, di situ ada perintah-perintah. Supaya apa? Supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh nih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ketika saya baca itu, maka saya menjadi manusia yang memiliki pedoman hidup supaya hidupnya menuruti apa yang dituliskan di situ. Nah, waktu kamu baca begini, kamu boleh menggauli siapa-siapapun di antara mereka. Ini manfaatnya buat kamu apa? Ini nih Coba bodohnya jawab dulu, Edis kelihatan apa di manfaatnya sini. buat kamu? Ini bodohnya kamu. Kenapa kamu bandingkan dengan Alkitabmu, dengan Al-Quran yang saya cintai, tapi kamu menganalogikan supaya penonton itu mikirnya, oh kalau Alkitab itu bagus semua, yang ditampilkan bagus semua. Yang Kalau saya Al-Quran ini tanya ada tidak sama bagusnya. kamu, Emangnya di dalam percaya- Al-Quran ayatnya cuma satu Dengar, itu. dengar. Emang Al-Quran ayatnya cuma satu Oke, itu. ketika Sekarang baca aku ayat mau itu tanya. dapat pahala nggak? Sekarang, Sebentar. sekarang aku mau Ketika tanya. membaca ayat Sekarang aku itu mau tanya. dapat pahala nggak? Kalau Sebentar kamu, dulu. kalau kamu di dalam Alkitabmu ada jangan mencuri, itu mungkin ayat yang sudah kamu pilih. Coba sekarang aku mau tanya. Ngomong terus. Saya tanya sama kamu, seluruh ayat Saya tanya Al-Quran sama kamu dari A juga. sampai Z. Saya tanya sama kamu juga. Ngomong terus. Ya udah kamu dibawa dulu. Kamu ngomong nggak mau Jangan gantian. takut, kan? Kamu nggak mau Takut. gantian, ngomong terus. A few moments later. Lagi ada kegiatan ini, bro. Sorry ya. Oke, silakan Muhammad Fikri. Sorry nih, kagak keganggu ini. Ya, silakan. Lanjut. Ya, silakan. Dari terjemah ayat Al-Ahzab ayat 51, engkau Muhammad boleh menangguhkan menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menerima siapa yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau inginkan untuk kembali itu maksudnya kembali akan digauli, karena tadi misalkan ditangguhkan, ternyata gak jadi mau digauli. Nah, itu maksudnya itu ayatnya. Kalau Nggak usah diputer-puter, dibaca saja terjemahnya apa adanya. Coba baca apa adanya, nggak usah ini maksudnya begini, nggak usah dibaca plek gitu aja. Coba silakan. Baca plek, silakan. Tadi saya nyuruh kamu baca Al-Quran, kamu potong, saya protes, kamu nggak terima. Sekarang saya bilang kayak saya gitu. Saya bacakan ya. Ya, ayatnya. Bukan, Yo. karena saya ada lagi sibuk. Bentar. Karena saya nggak tahu. Karena saya nggak bisa bedakan huruf ain. Aduh. Bangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka. Ayo, Dis, jangan Seperti engkau, hai muter Sebentar, video makanya yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. nge-lag HP-mu. bukan nge-lag. Ini loh, saya tunjukkan ayatnya lagi ya. Ya. Al-Ahzab ayat 51. Saya bacakan ya. Di sini dikatakan begini nih. Kamu di sini siapa? Nabi Muhammad. Oke. Boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Mereka itu maksudnya istri-istrimu. Oke? Mm. Dan
boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Ya. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Sudah? Dari perempuan yang telah engkau sisihkan. Saya balikan kamera saya ini. Aduh, disangkain saya ini juga punya bohong atau terjemahan. bagaimana sih? Saya juga punya Ini loh. terjemahan. Iya, saya baca terjemahan saya nih loh. Nih. Menggauli siapa yang kamu kendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, ayat ini untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Bukan untukmu. Untuk Nabi Muhammad, dan ini untuk ilmu pembelajaran bagi umat manusia. Untuk umat manusia. Ini kan cerita, ini sejarah, Dis. Enggak loh, yang Ini saya kita tanyakan diberitahu. relevansinya, sebentar. Relevansinya ayat ini buat kamu itu apa gitu loh. Contoh begini, kamu Muhammad, saya balik dulu kamera saya. Kamu Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula kamu Muhammad menggauli perempuan-perempuan yang telah engkau ceraikan. Maka tidak ada dosa bagimu. Loh, ayat ini kan internalnya Muhammad. Hubungannya sama kamu tuh apa? Coba saya tanya dulu sama kamu. Kalau Muhammad boleh menggauli, tidak boleh menggauli, atau boleh menggauli perempuan yang dicerai, hubungannya sama lu apa? Silakan. Oke, kalau kamu tanya hubungannya apa, karena Al-Quran itu adalah kitab yang saya percaya, maka itu sebuah pembelajaran untuk saya pribadi, untuk umat Islam. Apa Pembelajaran pembelajarannya? apa? Sejarah. Karena ada asbabun nuzulnya, kenapa ayat ini turun. Itu sebagai pembelajaran buat kami, umat Islam, bahwa dulu itu Nabi Muhammad pernah mendapatkan firman dari Allah Iya, seperti maksudnya ini. Seperti itu loh. hubungannya sama kamu apa gitu loh, hubungannya. Saya kasih contoh. Oke, ya, paham, Sebentar. paham. Saya paham pertanyaan. Dengar. Saya mau jawab, langsung jawab Saya aja. kasih kamu Saya mau contoh. jawab berarti ya. Saya kasih kamu contoh yang nyata. Oke, Sebentar. saya langsung Saya jawab, balik Bang. kamera Gini, saya. gini. Sebentar. Saya kamu kasih contoh yang nyata. Saya muncul ide. Perhatikan. Saya akan jalan kemari. Perhatikan. Saya jalan kemari. Ya. Edis TV, perhatikan. Edis TV menyimpan sapunya di sini. Nah, dia simpan sapu di sini nih. Oke? Nah, Oke. simpan sapu di sini, tutup sini. Tutup. Pertanyaan saya sama kamu, hubungannya sama kamu apa? Coba, apa hubungannya Ya, saya sama bisa- kamu tadi? Saya nyimpen bisa sapu di tahu ceritanya kamu. sebentar. Saya nyimpen sapu di situ, hubungannya sama kamu apa? Coba, tanya apa? Ada. Apa? Apa hubungannya? Hubungannya saya bisa tahu kamu nyimpennya di situ. Terus kamu dapat pahala gitu. Loh, apa yang dapat pahala Edis untuk melihat TV kamu? nyimpan sapunya di balik pintu, maka aku dapat pahala. Kenapa kamu ngomong dapat pahala? Kan saya Loh, dapat pahala kalau baca katanya Al-Quran. katanya Saya kamu kalau dapat membaca pahala sebentar, kalau baca katanya kamu Al-Quran. kalau membaca ayat-ayat dalam Quran, kamu dapat pahala, betul. Tertentu. Kamu bukan tertentu, semua ayat, Iya, semua huruf. ayat. Semua ayat. Ya, semua. Kita ambillah Kok kamu satu bilang contoh. tertentu tadi? Oke. Kok kamu tertentu bilangnya? Oke, semua ayat. Kamu udah kepleset 2 kali loh ya. Semua Sama ayat. saya udah kepleset 2 kali. Sekarang kamu udah ada kepleset ayat 2 kali. tertentu, ada ayat tertentu yang mengatakan Ya. Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki, betul? Heeh. Betul. Kalau Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki, kenapa Apa ketika kamu hubungannya? bilang begitu kamu kok dapat pahala? Coba. Dapat pahala itu bukan berarti karena arti dari terjemahan ayat tersebut, Dis. Tapi karena saya yakin, kami yakin, saya beriman kepada Al-Quran saya, kalau saya membaca Bukan satu itu ayat yang atau saya satu- maksudkan. Aduh, kamu Iya, tak Dis. nyambung sih. Eh. Gini loh.
Kalau dengarkan, Makanya- kalau kamu, aduh, makanya coba gini. kamu diam dulu. Makanya kalau saya ngomong tuh kamu coba dengerin. Masalahnya saya belum selesai Perasaan- ngomong tuh kamu ikutan ngomong. Perasaan yang motong pembicaraan kamu deh, Ten. Oten. Dengarkan satu kali lagi, Bukan dengarkan saya. baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu baca begini, Edis nyimpan sapu di balik pintu. Dapat pahala nggak kamu kalau ngomong gitu? Ya kalau ngomongin Edis bukan Al-Quran, saya nggak dapat pahala. Oke, pertanyaan saya kenapa kamu nggak dapat pahala? Karena kamu Oten. Oh, karena saya sih gimana sih? Karena kamu kan laknatullah. Kalau saya baca Al-Quran, berat. Gini loh. kenapa saya dapat pahala? Iya. Teman-teman saya paham ngomong sama maksud mereka ibu. ini harus pelan-pelan. Saya paham. Begini, dengarkan ya. Rido, Memutarbalikkan fakta kan akhirnya dia. Rido, dengarkan Rido. Ya. Waktu saya membaca Alkitab, di dalam Alkitab ada perkataan begini. Janganlah engkau bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Janganlah engkau mengingini istri sesamamu manusia. Janganlah engkau misalnya dan lain-lain sebagainya. Membalas kejahatan dengan kejahatan dan seterusnya. Nah, ketika saya baca, saya bisa jelaskan relevansinya apa, hubungannya apa dengan hidup masa kini. Nah, saya jelaskan bahwa inilah yang dimaksud dengan pedoman hidup. Bukan dibaca terus dapat amal pahala. Kalau dibaca jangan bersaksi dusta tentang sesama manusia dapat pahala. Bukan gitu, konsepnya salah. Konsepnya adalah dibaca, dimasukkan ke dalam hati pikiran, kemudian dilaksanakan. Loh, kok bilang Gitu. konsepnya salah? Justru Bukan kamu maksudnya menafsirkan dibaca-baca Al-Quran, terus dapat pahala, konsepnya bukan salah. mantra. Yes. Justru yang konsepnya Nah, itu yang salah. sekarang, sudut habis pandang ini kamu tentang ngomong nih, Al-Quran habis itu ini yang kamu ngomong. salah. Habis ini kamu ngomong nih. Waktu kamu baca, kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Pertanyaan saya, apa relevansinya itu dengan hidupmu? Dan kenapa kok kamu waktu baca begitu kok kamu dapat pahala masuk surga, itu gimana jalan ceritanya? Oke, pertanyaanmu ada jelaskan, dua ya. silakan. Pertanyaanmu ada dua. Pertanyaanmu ada dua. Yang pertama, kenapa kamu kok baca Al-Quran itu dapat pahala? Padahal artinya terjemahannya seperti itu. Itu kalau memang ayat tersebut yang kamu tanyakan kepada saya. Padahal di Al-Quran itu banyak loh, Dis. Ayat-ayat yang menjadi Ayat yang petunjuk itu yang buat saya umat maksudkan, Islam bukan itu. ayat yang lain. Paham, ya. Karena kami yakin di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, mendirikan sholat dan seterusnya, Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Kalau nggak percaya, buka surah Al-Fatir. Iya, Ayat 29. jelaskan kok Itu- bisa seperti itu gitu Se- loh. dengerin, Dijelaskan. Dengerin. Kan Taga ngomongnya- sudah pertanyaanmu marah-marah dua dia. kali. Kok Pertanyaan kan marah-marah? dua, saya jawab yang Sudah mulai pertama. keluar kata-kata marah-marah, tolong. Ya Tadi udah, sudah nggak saya tolong, jelaskan. Rido, kamu- kamu kalau ngomong di sini dogma, doktrin, itu imanmu. Saya pun tidak ngomong dogma dan doktrin karena itu iman saya. Kita berbicara hal-hal yang bersifat logis, yang bersifat ilmiah. Makanya saya tanya sama kamu, sudah saya kasih contoh. Nah, apa relevansinya, manfaatnya itu bagi kamu itu apa? Dan kok bisa kalau kamu baca begitu kok dapat pahala? Kenapa kamu nggak baca Budi pergi ke sawah? Kenapa kamu nggak dapat pahala waktu ngomong gitu? Coba. Kenapa kalau Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki dari perempuan-perempuan yang sudah dicerai, kamu dapat pahala? Kenapa kalau kamu baca Budi pergi ke sawah membawa cangkul kok nggak dapat pahala? Silakan. Oke. Silakan. Pertanyaanmu tetap ada dua ya. Kenapa ketika saya membaca ayat Al-Quran dapat pahala? Nah, secara logika, Dis, sama seperti seorang guru menghargai muridnya. Apakah sama semua guru menghargai muridnya? Tidak sama, Dis. Ketika anak SD bisa membaca, saya Edis, itu mendapat apresiasi oleh gurunya karena dia masih SD. Tapi kalau udah SMP, dia diminta untuk merangkum apa yang dibicarakan oleh gurunya. Kemudian dia bilang, Edis adalah anak.
maka dia tidak akan mendapat apresiasi karena tingkatannya berbeda. Nggak Pun begitu. nyambung sih orang ini. Bentar. Astaga. Nah, sukanya kamu Kok motong nggak pembicaraan nyambung? orang. Bentar, Itu belum selesai. namanya berarti si anak sekolah tadi sudah bisa membaca. Dengerin dulu. Itu maksudnya. Dengerin Sekarang dulu. kalau ini Dengerin orang udah dulu. bisa baca loh. Astaga. Dengerin dulu. Begini otak-otak oten yang suka memotong pembicaraan orang. Belum selesai penjelasan, udah dipotong. Belum selesai baca Al-Quran, udah ditafsirkan. Oten yang sesungguhnya seperti kamu, Edis. Oke, gantian saya ngomong. Dengerin. Saya tanya tadi manfaatnya Iya. buat kamu itu apa? Kok Nah. kamu baca begitu dapat pahala gitu loh. Makanya ini dua sudut pandang yang berbeda, Dis. Ini sebuah penghambaan bagi kami. Membaca Al-Quran adalah sebuah keyakinan mendapatkan Iya, pahala maksudnya sesuai dengan... dijelaskan secara logis. Astagfirullahaladzim. Tadi kan sudah saya analogikan dengan seorang guru memberikan Dengerin pelan-pelan. apresiasi Saya ulang kepada lagi. muridnya. Saya ulang lagi ya. Saya ulang. Budi boleh makan buah apa saja. Kalau kamu baca seperti itu dapat pahala nggak kamu? Tidak. Tidak. Muhammad boleh makan buah apa saja. Dapat pahala nggak kamu? Tidak. Lah itu Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Kenapa dapat pahala? Ayat Al-Quran. Ya kenapa bisa dapat pahala? Astaga. Karena yang kamu baca atau yang kami baca di dalam Al-Quran itu merupakan bagian di dalam ayat Al-Quran, Dis. Astaga. Makanya konsep kita itu beda. Konsep kita itu Ini beda. ini Konsep makanya saya kamu- bilang kita ini debat kusir, kamu ngomongin dogma. Gini saja. Seandainya, dengarkan, seandainya ada ayat dalam Al-Qur'an Muhammad boleh makan buah apa saja, berarti dapat pahala. baca itu. Dapat pahala. Nah Dapat itu pahala. makanya saya bilang kamu berarti lagi ngomongin dogma. Bukan ngomongin penjelasannya. Kamu Gini aja, ngomongin gini aja. dogmanya. Astaga. Gini aja. Ini sama Kalau seperti keyak- begini. Dengarkan, sama seperti lingkaran sirkular argumen. Gini, Quran itu benar karena kata Quran itu benar. Kata siapa Quran itu benar? Karena kata Quran tertulis dalam Quran. Ya muter-muter gitu terus. Quran itu benar karena tertulis dalam Quran itu benar. Kata Quran itu benar, tertulis di dalamnya Quran itu benar. Ya gitu terus. Sampai kiamat kita diskusi kayak begitu. Astaga. Yang kami butuhkan itu penjelasan secara logis, bukan karena itu ayat Quran maka dapat pahala. Astaga. Susah banget nangkepnya dia. Enggak kok, enggak susah. Kalau Cuman di konsepnya dalam Quran berbeda. tertulis Muhammad boleh bebas makan buah apel. Kalau ada ayat Quran di situ kamu baca itu dapat pahala. Itu iman. Ya. Yang saya tanya kok bisa gitu loh. Nah, karena apa? Iman itu artinya apa? Iman artinya? Aduh. Tidur di bawah sana. Susah Nah, kita kalau mulai. udah diskusi kayak begini udah tidur di bawah sana.